Selamat hari Minggu. Sebagai anak-anak Allah, rohani kita perlu bertumbuh terus-menerus. Oleh karena itu, kita patut bersyukur. Masih diberikan kesempatan untuk beribadah, walaupun secara online pada hari ini. Sebagaimana firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pada kebaktian hari ini, kita akan menyambut kehadiran anggota-anggota baru di Jemaat GKI Kayu Putih yang akan diperkenalkan kepada umat. Adapun nama-nama dari para anggota baru sebagai berikut. Keluarga Denny Nainggolan, Ibu Hartalina Karo-Karo, keluarga Iren Adjat Maka, keluarga Jeffrey Josh, keluarga Tiar P. Siahaan, keluarga Tio Ratua Nevi Hutapea. Kepada para anggota baru, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam pelayanan bersama di GKI Kayu Putih. Umat, mari kita menaikkan syukur atas kehadiran anggota-anggota baru ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menghimpun kami bersama sebagai jemaat-Mu. Kuduskan persekutuan kami dengan para anggota baru ini, agar kami menjadi berkat seorang terhadap yang lain, baik sebagai umat maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Pakailah hidup kami sebagai jemaat-Mu untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat terkasih, mari bersama-sama kita mengikuti kebaktian online GKI Kayu Putih dengan premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Pelayan kebaktian. Pada kebaktian Minggu hari ini, 12 September 2021, pelayanan firman akan dilayani oleh Pendeta Heri Kwok dari Gereja Kristen Kalam Kudus, Jakarta melalui rekaman. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heri Kwok atas pelayanannya. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang umat untuk mengikuti pemahaman Alkitab online pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021. Informasi akan disampaikan melalui WA-G komunitas wilayah masing-masing atau dapat dibaca pada warta jemaat online di website GKI Kayu Putih. Berita duka cita.
Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Informasi kegiatan GKI Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan gereja, dapat membaca pada warta jemaat online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikaput.official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu, pukul 9 sampai dengan 16. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Mari umat dengan bangkit berdiri, kita menaikkan pujian dari NKB 3 ayat pertama dan yang ketiga. Terpujilah hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Kristus, kita tahu bahwa komunikasi adalah dasar dari sebuah hubungan pernikahan dan berkeluarga yang sehat. Tapi, seberapa sering kita mengevaluasi perkataan yang kita keluarkan saat berinteraksi dengan pasangan dan keluarga kita? Kalau berani jujur, mari tanyakan kepada diri sendiri. Berapa banyak kata-kata kita yang menguatkan, mendorong, serta memberi semangat dan pujian? Dan berapa banyak kata-kata kita yang terdengar negatif, mengeluh, atau bahkan sinis? Kesalahpahaman juga sering terjadi ketika nada suara kita salah, karena 40% pesan yang kita sampaikan dipengaruhi oleh intonasi suara.
Artinya, walaupun kata-katanya baik, tetapi intonasi yang salah dapat mengaburkan maksud baik kita. Jadi, harus mulai dari mana? Rasul Paulus dalam surat Efesus 4 ayat 29 menuliskan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita masuk dalam doa pribadi. Inilah setiap doa pengakuan dosa kami. Kami mohon pengampunan dan belas kasih Tuhan, dan pulihkan kami semua ya Tuhan, untuk boleh terus melakukan kasih di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami naikkan doa pengampunan dosa ini hanya di dalam satu nama, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesu, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin.
Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang dengarkanlah berita anugerah dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Umat dipersilahkan untuk memberikan salam damai. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan cahaya salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk kita membaca firman-Nya dan kita merenungkan firman-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan yang menghantarkan kami umat-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun dalam suasana yang sulit untuk kami datang ke rumah Tuhan secara kehadiran fisik kami di rumah-Mu. Namun di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kesempatan pada pagi hari ini, kami ingin belajar firman-Mu. Kami ingin membaca bagian firman Tuhan yang akan menjadi pelita dalam perjalanan sepekan kami. Karena itu, persiapkanlah kami umat-Mu. Layakkanlah kami agar hati kami boleh menjadi tempat yang baik untuk firman-Mu. Dan firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam perjalanan rohani kami. Bapa yang baik, tolonglah juga hamba Tuhan, dia yang hina dina, layakkanlah dia untuk menyatakan kebenaran firman-Mu di dalam penguraian firman yang akan dibacakan pada pagi hari ini. Sembunyikanlah dia di belakang salib-Mu. Roh Tuhan yang menjagai setiap perkataan yang keluar dari bibirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat GKI Kayu Putih, bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara di tempat masing-masing? Saya berharap dalam
keadaan sehat, dalam keadaan yang tetap semangat. Mari kita membaca bagian kitab suci kita dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Di bawah tema tak seperti yang diinginkan. Kita akan melihat Yakobus pasal 3 ini menjadi teks yang akan kita pelajari bersama-sama. Silakan jemaat membuka kitab sucinya di tempat masing-masing di rumahnya. Dan saya akan membacakan, jemaat menyimaknya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian yang membekali kita dalam perjalanan hidup kita. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh hidupnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak pengemudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sampai sedemikian jauh pembacaan kitab suci, firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan kita yang memeliharanya, yaitu yang menaruhnya di dalam hati kita dan yang melakukan apa yang firman ajarkan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Ada satu cerita dari Tiongkok. Cerita tentang seorang perampok yang dihukum mati.
Nah saudara-saudara, dalam kebudayaan di Tiongkok pada masa itu, orang yang ketahuan berbuat kejahatan kriminal dan orang ini patut dihukum mati, maka sebelum dihukum mati dia akan diarak, dibawa di dalam kurungan kerangkeng, lalu masyarakat menyaksikan orang yang akan dihukum mati. Saudara-saudara, hal ini dilakukan supaya menimbulkan efek jera, supaya orang tidak melakukan hal-hal yang jahat. Dan negara memberlakukan ini sebagai satu hukuman supaya benar-benar rakyatnya menjadi rakyat yang tidak melakukan kejahatan. Nah saudara, pada waktu orang banyak berbondong-bondong menyaksikan perampok ini digiring untuk menuju ke tempat hukuman mati. Lalu penjaga atau pejabat yang berwenang memberikan sedikit kelonggaran kepada perampok ini. Untuk dia menyatakan sesuatu sebelum dia dihukum mati. Atau apa yang menjadi keinginannya sebelum dia dihukum mati. Saudara, lalu perampok ini berkata, izinkanlah saya untuk berbicara kepada ibu saya yang saya tahu pasti ada di antara kerumunan orang banyak ini. Saudara, lalu pejabat itu berkata di depan khalayak ramai, siapakah ibu daripada pemuda ini? Silakan naik untuk mendekat dan menghampiri anaknya. Karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah saudara, pada waktu itu muncullah seorang wanita yang dengan muka yang sedih karena dia menyaksikan anaknya yang akan dihukum mati. Dengan linangan air mata, dia menghampiri anaknya yang akan dihukum mati sebentar lagi oleh negara. Nah saudara-saudara, pada waktu anaknya ini berkata sama ibunya yang sudah mendekat, dia katakan, ibu, mari mendekat karena saya ingin berbicara sesuatu yang rahasia. Saudara, kedua tangan daripada anak muda ini diikat sehingga dia hanya bisa untuk berbicara kepada ibunya. Dia tidak bisa memeluk ibunya. Lalu ibunya menghampiri anak tersebut dan menaruh kupingnya dekat dengan mulut anak itu. Saudara, pada waktu kuping ibunya itu dekat dengan mulut anaknya, lalu sang anak menggigit kuping ibunya sampai berdarah dan terputus dengan gigitannya yang sangat keras. Saudara-saudara, kemudian anak ini berkata kepada ibunya dan didengar oleh orang banyak, ibu, inilah akibat yang ibu lakukan dalam hidup saya. Selama ini ibu hanya mengajarkan saya tentang uang. Orientasi hidup yang ditanamkan adalah uang. Ibu mendidik saya untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang hanya memikirkan uang. Sehingga dalam hidup saya berusaha untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Apapun caranya saya lakukan. Sehingga saya merampok dengan cara-cara yang keji untuk mendapatkan uang. Dan hari ini saya mendapatkan hasil daripada pengajaran ibu. Yaitu saya akan dihukum mati. Saudara-saudara, cerita dari Tiongkok ini menarik. Karena hari ini kita belajar satu pelajaran dari kitab Yakobus pasal yang ketiga. Yang oleh LAI diberikan judul dosa karena lidah. Nah saudara-saudara, kalau kita memperhatikan seluruh latar belakang dari surat Yakobus atau kitab Yakobus, kita menemukan bahwa latar belakang kitab Yakobus adalah kitab atau surat yang menekankan tentang perbuatan orang yang beriman. Saudara, kitab ini tidak mengajarkan bahwa perbuatan menyelamatkan orang. Tidak. Seringkali orang mengkonfrontasikan antara surat Yakobus dengan surat Paulus yang mengatakan bahwa orang diselamatkan karena anugerah.
Saudara, Yakobus mau mengatakan bahwa orang-orang beriman harus menyatakan perbuatan yang nyata. Karena itu surat ini menekankan tentang perbuatan dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Allah. Orang-orang yang oleh imannya mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah, orang-orang seperti ini harus nyata di dalam perbuatannya. Nah, karena itu surat ini juga mau menekankan bahwa Allah yang tidak kelihatan dapat disaksikan, dapat dilihat dari perbuatan orang-orang yang beriman. Dari orang-orang yang percaya. Sehingga pada waktu orang-orang percaya menyatakan iman mereka melalui perbuatan-perbuatan praktis itu, perbuatan-perbuatan nyata itu, maka orang akan berkata, sungguh Tuhan Allah ada di tengah-tengah. Sungguh Tuhan Allah ada di dalam diri orang ini. Dan itulah yang menjadi penekanan di dalam surat dari kitab Yakobus. Nah, saudara, bukankah ini adalah sesuatu yang sangat penting? Kenapa? Karena seringkali ada orang yang begitu membanggakan tentang dirinya yang mempunyai kekuatan pada pengajaran. Sehingga dia berkata, saya punya iman yang kokoh karena saya berdasarkan pengajaran yang baik. Saudara, itu bagus. Tetapi kalau engkau hanya berkata engkau punya iman, tetapi tidak menjelaskan iman itu juga melalui perbuatan yang bisa dilihat oleh orang-orang, maka kata Yakobus, engkau percuma. Bahkan kalau engkau berbicara imanmu dalam dirimu yang engkau banggakan, di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19, Yakobus berkata, setan pun percaya kepada Allah. Artinya dia juga meyakini akan adanya Allah. Engkau meyakini akan adanya Allah, setan juga meyakini. Engkau percaya kepada Allah, setan pun percaya kepada Allah. Bahkan setan yang percaya kepada Allah itu gentar atau gemetar kepada Allah. Kita belum tentu, kita bilang kita beriman, percaya kepada Allah. Tapi nyatanya kita tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Kita tidak gentar di dalam perjalanan hidup di dunia di mana Allah ada dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga kita akan belajar. Sesungguhnya kitab Yakobus pasal 3 itu terdiri dari ayat 1 sampai ayat 18. Sehingga kalau kita melihat LAI membagi dua perikop besar, yaitu Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di sana kita menemukan satu pengajaran tentang kekuatan dan sekaligus bahaya dari perkataan. Lalu di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18 berbicara hikmat yang membuat orang menjadi bijak dan berakal budi. Nah, saudara, perikop ini perikop yang sangat kuat melekat. Karena pada waktu berbicara tentang kekuatan dan bahaya perkataan, maka dibutuhkanlah hikmat supaya orang ini menjadi bijak dan berakal budi. Sehingga dengan bijaksana yang dari Tuhan, orang ini dapat sungguh-sungguh mempunyai kekuatan untuk menyatakan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang memiliki kekuatan yang membuat orang menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, di dalam peribahasa Tiongkok, ada satu hal yang menarik pada waktu orang-orang China ini menulis aksara kata mulut. Nah, peribahasa ini mau mengatakan bahwa dari mulut itu penyakit masuk. Dan dari mulut keluar malapetaka. Nah, peribahasa ini mengatakan saudara-saudara, penyakit itu masuknya memang dari mulut. Dan kita harus akui memang semua yang kita alami dalam perjalanan diri kita, tubuh kita, sakit penyakit kita itu banyak sekali memang
datangnya dari makanan yang masuk ke mulut. Saudara, engkau mungkin penggemar makanan-makanan yang berlemak. Engkau mungkin senang dengan makanan-makanan yang cita rasanya asin. Engkau senang dengan makanan-makanan yang goreng-gorengan. Waktu engkau menyantapnya, pada waktu engkau memakannya, masuk ke mulutmu, maka dia akan tertimbun dan kemudian menjadi penyakit. Saudara senang makan capcay, puyung hai, siomay, babi hong, dan segala macam makanan-makanan yang memang bisa membuat air liur kita mengeces. Makanan-makanan itu kalau kita makan sering kali, maka tanpa sadar sesungguhnya kita sedang memasukkan penyakit ke dalam mulut kita. Nah saudara-saudara, begitu juga mulut ternyata mengeluarkan kata-kata yang bisa mengakibatkan malapetaka bagi seseorang. Saudara, kalau saudara tidak percaya, saudara bisa jalan-jalan ke salah satu mall. Saat saudara ketemu pasangan suami istri berjalan di depan saudara. Seorang laki-laki dan perempuan berjalan. Lalu saudara berkata di depan mereka, "Hai ibu jelek, hitam, hidup lagi." Saudara, waktu engkau berkata seperti itu dan menunjuk kepada perempuan yang sedang berjalan sama suaminya, saudara dijamin 100%. Saudara akan dipukul, saudara akan diberikan satu tindakan dari suaminya yang marah. Artinya saudara akan mendapat malapetaka. Dan itu saudara dapati saat mulut saudara mengeluarkan perkataan yang tidak benar. Nah itu sebabnya saudara-saudara di dalam pasal 3 yang kita baca, kita menemukan betapa Yakobus memberikan penekanan yang sangat kuat sekali tentang kekuatan dan bahayanya perkataan. Sehingga ada 5 gambaran yang dia coba naikkan di dalam bacaan yang tadi kita sudah baca. Dia mengibaratkan bahwa lidah sebagai salah satu anggota tubuh yang terkecil yang mengeluarkan kata-kata. Dia diibaratkan yang pertama itu seperti seekor kuda. Dia diibaratkan seperti kapal. Dia diibaratkan seperti api. Dia diibaratkan seperti binatang-binatang liar. Dan dia diibaratkan seperti mata air atau air. Saudara, Yakobus sampai memberikan 5 gambaran atau analogi untuk menyatakan kekuatan dan bahayanya dari perkataan yang lahir dari anggota yang terkecil, yaitu lidah. Saudara, bukankah Matius pasal 15 ayat yang ke-19? Tuhan berkata bahwa perkataan itu lahir atau timbul atau keluar itu sebenarnya dari hati manusia. Dikatakan di dalam Matius pasal 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Timbul segala pikiran jahat. Lalu pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, pada waktu Tuhan berbicara di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19, Tuhan mau menekankan bahwa sesungguhnya yang berbahaya itu adalah hati manusia. Saat hati manusia jahat, maka akan dimunculkan di dalam perkataan mereka. Saudara, namun juga Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Salah satu bagian di dalam khotbah di bukit saat Yesus berkata kepada orang-orang yang mendengar. Dia berbicara di dalam Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, salah satu bagian dalam khotbah di bukit waktu Tuhan berbicara berbahagialah orang yang suci hatinya. Allah menekankan tentang hati yang suci.
Hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Orang seperti itu adalah orang yang kata firman Tuhan dapat melihat Allah. Dapat melihat Allah bukan Allah itu dalam bentuk wujud. Tetapi engkau sungguh-sungguh bisa merasakan kehadirannya. Engkau sungguh-sungguh mengerti bahwa dia hadir dalam perjalanan. Sehingga engkau tahu bahwa dia ada. Dia hidup dalam perjalanan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ini, kalau kita berbicara kekuatan dan bahayanya perkataan, maka permasalahan yang paling utama, apakah hati saya itu adalah hati yang selalu suci, hati yang selalu berelasi dengan Tuhan yang maha suci. Saudara, meskipun kitab Yakobus pasal 3 tidak memberikan kepada kita secara tersurat tentang betapa kekuatan hati menjadi bagian yang penting supaya perkataan kita itu menjadi baik. Tetapi sesungguhnya kitab ini mau menekankan tentang bagaimana hati daripada orang-orang percaya yang harusnya keluar melalui perkataan yang baik. Itu sebabnya saudara-saudara, permasalahan yang perlu kita pikirkan dalam khotbah kita pada pagi hari ini, yaitu relasi dari setiap orang percaya kepada Allah. Waktu relasinya dengan Allah baik, maka orang ini sungguh-sungguh akan mempunyai hati yang baik. Pada waktu hatinya baik, maka perbendaharaan yang keluar dari hatinya itu akan baik. Nah, saudara-saudara, saya sedang mengadakan pembinaan untuk beberapa calon yang ingin menikah. Kami menyebutnya sebagai bimbingan pranikah. Nah, saudara, di dalam buku yang saya pakai, itu ada bagian yang sangat menarik sekali tentang komunikasi. Bagaimana wanita dan pria yang dijadikan satu oleh Tuhan di dalam rumah tangga, itu ternyata harus mempunyai kekuatan di dalam komunikasi. Buku itu banyak sekali mengungkapkan kekuatan komunikasi. Saudara, pernikahan bukan sekedar dua orang yang berlainan jenis lalu mereka menikmati hubungan suami istri mereka. Justru yang paling terbanyak di dalam perjalanan suami istri adalah komunikasi. Perjalanan keluarga yang paling banyak adalah komunikasi. Hubungan suami istri tidak sebanyak hubungan komunikasi. Karena perjalanan keluarga itu benar-benar diwarnai perjalanan komunikasi dari dua orang yang berbeda. Nah, saudara, itu sebabnya di dalam buku itu sangat ditekankan bagaimana komunikasi itu menjadi komunikasi yang harus dibina. Komunikasi yang harus dibangun. Dan komunikasi yang dibina dan dibangun itu haruslah komunikasi yang lahir dari dua orang yang mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Pada waktu suami mempunyai relasi baik dengan Tuhan, dia dapat menjadi suami yang memberikan perkataan-perkataan yang membangun kepada istrinya. Begitu juga kalau dia menjadi seorang bapak yang mempunyai relasi yang baik dengan Allah, maka dia akan dapat berkata-kata yang bijak kepada anak-anaknya. Seorang ibu yang mempunyai relasi yang baik, dia dapat menempatkan perkataan-perkataan mana yang tepat untuk dia ungkapkan kepada suaminya. Tidak seperti seorang yang kemudian lepas kendali berkata-kata tanpa rem, yang orang sering sebut sebagai wanita cerewet. Sehingga kata-katanya memekakan bukan saja telinga suaminya, bahkan mungkin anjingnya di rumah pun merasa peka terhadap suara daripada nyonyanya. Saudara, relasi dengan Allah adalah relasi yang memungkinkan seseorang mempunyai bijaksana dalam mengontrol perkataan.
Karena Yakobus berkata bahwa lidah ini diumpamakan sebagai sesuatu yang buas, yang tidak terkontrol. Artinya kita tidak mampu untuk mengkontrol dengan kekuatan diri kita. Kita tidak mampu untuk mengkontrol dengan kemampuan manusia daging kita. Tetapi pada waktu kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, maka relasi itulah yang akan membuat orang-orang di dalam keluarga mampu untuk berkata-kata yang baik. Saudara, saya punya pengalaman waktu di sekolah. Ada seorang ibu bertemu dengan saya dan menceritakan bahwa dia itu dipukul oleh anaknya. Saudara, waktu saya dengar cerita daripada orang tua murid ini, hati saya marah kepada anak murid ini. Saya marah karena dia kurang ajar sama mamanya. Bagi saya, tindakan sampai menampar itu adalah tindakan yang benar-benar saya tidak bisa tolerir. Saya benar-benar marah kepada anak ini. Saya paham kalau anak marah sama orang tua, dalam hatinya kesal, saya bisa paham. Saya bisa memaklumi. Anak kesal kepada orang tuanya, dia tidak mau ngomong, saya bisa maklumi. Bagi saya kekesalan itu atau kemarahan itu dalam bentuk yang masih wajar. Tetapi kalau dia sudah pukul, dia sudah tampar, dia sudah main tangan, bagi saya ini satu permasalahan yang tidak bisa saya diamkan. Lalu saya katakan, saya akan panggil anak ibu untuk saya ajak bicara. Saya izin sama kepala sekolah, saya izin sama wali kelasnya bahwa saya ingin bertemu dengan anak tersebut. Saudara, waktu saya suruh dia duduk, saya tahan diri saya yang sangat emosi. Saya rasanya ingin langsung marah pada waktu dia ada di depan saya. Tapi Tuhan ingatkan supaya saya tetap tenang. Dia duduk dulu, biarkan dia bercerita. Saudara, saya suruh dia cerita. Saya tanya, nak, ini saya ngomong, saudara tahan emosi saudara. Nah, kenapa kamu pukul mama? Saya bilang. Saya tidak mau muter-muter saudara, langsung tanya aja. Kenapa kamu pukul mama? Saudara, dia perhatikan saya. Lalu dia bicara, cerita tentang kejadian itu. Saudara, waktu dia cerita, dia nangis saudara-saudara. Dia cerita bagaimana dia sebenarnya menyesal pukul mama. Tetapi dia bilang sama saya, Pak, saya sudah gak tahan sama mama saya. Saya sudah bicara sama mama, waktu dia bilang sama saya, supaya saya menaruh handuk di tempat yang semestinya. Karena saya habis mandi bawa handuk di kamar. Saya katakan sama mama saya, iya ma, nanti dia bilang. Setelah beberapa menit dia ke kamar saya lagi dan dia tanya lagi, kenapa anduknya kok kamu tidak taruh di tempat anduk? Saya jawab lagi, iya mas sebentar, pasti saya akan taruh. Saudara, waktu yang ketiga dia datang, dia bicara lagi, kamu ini tidak mau mendengarkan mama. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu tidak pernah mau pedulikan perkataan mama. Sekarang taruh anduk itu di tempatnya. Lalu dia ambil anduknya, dia lewatin mamanya, dia pukul mamanya. Kenapa? Karena mama terlalu cerewet. Mama tidak memahami bahwa saya sedang ada tugas. Mama tidak percaya bahwa saya pasti akan taruh. Sehingga mama mulutnya itu benar-benar sudah membuat saya emosi. Saudara, waktu anak itu cerita sambil nangis, saya jadi gak marah saudara-saudara. Saya jadi luluh. Artinya saya sekarang coba melirik pihak orang tuanya. Berarti ada something di dalam diri orang tuanya juga yang perlu saya ajak bicara. Lalu kemudian saya bilang, oke, saya akan dengar semua ceritamu, saya coba tampung, dan saya akan coba ajak ngobrol mamamu sekali lagi. Saya sampaikan sama mamanya, Bu, saya sudah dengar cerita anak ibu. Ternyata anak ibu pukul karena dia kesel sama ibu. Ibu terlalu cerewet ya saya bilang. Ibu di rumah ngomongnya itu bikin anak jadi pusing ya saya bilang. Sampai akhirnya dia pukul ibu.
Saudara, saya bilang sama mamanya, mau gak saya sekarang hadirkan anak ibu untuk ngobrol kalian berdua. Saya ada di tengah-tengah saudara, silakan ngobrol. Saudara, lalu kemudian saya hadirkan anaknya sehingga mereka berdua bertemu dan berbicara. Saudara, waktu mereka kemudian berbicara satu dengan yang lain, masing-masing menangis dan masing-masing minta maaf dan masing-masing memeluk. Saudara, saya waktu menyaksikan terharu dan saya juga ikut menangis karena saya melihat antara anak dengan orang tua terjadi rekonsiliasi. Saat komunikasi dibangun, saat hubungan itu diperbaiki dengan perkataan yang membangun, maka terjadilah rekonsiliasi. Saya bilang sama ibu harus hargai anak. Anak itu titipan Tuhan, jadi hargai dia. Ada kitab suci mengatakan jangan membangkitkan amarah. Itu salah satu poin. Dan satu poin yang lain adalah anak harus menghormati orang tua betul. Sehingga bagaimana komunikasi itu harus dibangun dengan baik. Dan komunikasi dengan siapapun, relasi kerja kita kah, relasi pelayanan kita kah, relasi pertemanan kita kah. Komunikasi yang baik hanya dimungkinkan pada waktu engkau mempunyai relasi dengan Tuhan yang baik. Itu sebabnya saudara-saudara Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Menekankan demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh. Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara, mari kita memikirkan satu topik yang tadi saya sebutkan di atas. Tak seperti yang diinginkan seringkali terjadi oleh karena kita tidak mampu untuk mengontrol perkataan kita. Kita tidak bisa menguasai lidah kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita bisa saja ada di dalam sebuah kehidupan rohani yang tidak baik dengan Allah. Relasi kita dengan Allah harus kita terus perhatikan. Harus terus kita bangun. Karena waktu kita terus membangun relasi dengan Allah, maka dialah yang akan memberi bijaksana untuk kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tepat. Perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan di mana engkau bisa memberikan kesejukan kepada orang yang mendengar. Seorang suami dapat mengeluarkan perkataan maaf kepada istrinya. Pada waktu hubungan dengan Tuhan baik. Dia bisa berkata, saya minta maaf. Seorang istri juga dapat mengatakan, saya salah kepada kamu, suamiku. Saat dia mempunyai kerendahan hati yang lahir dari relasi dengan Allah. Orang tua dengan anak bisa mengeluarkan perkataan yang baik. Orang tua bisa berkata kepada anak, Papa, Mama ternyata keliru terhadap kamu. Papa, Mama minta maaf. Ini dimungkinkan pada waktu orang tua mempunyai hubungan dengan Tuhan secara baik. Anak bisa menghargai orang tua. Bahkan berkata sama orang tua, selama ini saya mempunyai sikap yang kurang ajar sama papa dan mama. Saya minta maaf pada waktu saya mempunyai hubungan dengan Tuhan secara baik. Karena itu saudara-saudara, mari kita selidiki hati kita. Mari kita selidiki hubungan rohani kita dengan Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita menjadi orang-orang yang memegahkan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan Allah melalui mulut kita, perkataan kita, lidah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu
yang menguatkan kami, menghibur kami, bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan dan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan relasi, komunikasi yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa yang menolong kami untuk membangun relasi di dalam keluarga kami. Relasi antara suami dan istri. Relasi antara orang tua dan anak. Relasi antara teman-teman sepelayanan. Relasi antara teman-teman di pekerjaan. Relasi dengan orang-orang yang Tuhan izinkan untuk kami berjumpa dan berkomunikasi. Bapa, tolonglah agar hati kami dijaga. Hati kami dipeliharakan oleh firman-Mu. Sehingga hubungan kami dengan Tuhan adalah hubungan di mana kami mempunyai satu hubungan yang intim. Relasi yang manis dengan Tuhan. Kehidupan rohani yang nyata. Sehingga melalui relasi dengan Tuhan, maka kami dapat berkomunikasi dengan sesama kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Your mighty my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship.
Umat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita, seturut pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Saudara, mari kita akan berdoa. Saya akan menaikkan beberapa pokok doa saudara dari tempat saudara, dari dalam hati saudara, saudara mendukung, dan kita akan berdoa nanti menutupnya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena di ibadah yang Tuhan berikan, kami dapat menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami ingin menaikkan pokok doa kami untuk umat Tuhan yang mengalami pergumulan dan permasalahan. Secara khusus di tengah masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Bahkan ketidakpastian kapan pandemi ini berakhir sering menggelisahkan hati kami sebagai umat manusia. Bapa, tolonglah supaya hati kami tetap dijaga teguh dalam beriman kepada Tuhan. Biarlah pergumulan dan permasalahan yang dihadapi oleh umat-Mu, Tuhan yang membukakan jalan bagi mereka. Dan dalam pergumulan yang mereka alami, Tuhan bawalah mereka untuk boleh mengalami pertumbuhan rohani. Sehingga mereka semakin meyakini betapa Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang hidup, yang menyertai dan menguatkan daripada anak-anak-Mu ini. Tuhan, secara khusus untuk jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, ataupun yang ada di dalam kedukaan, oleh karena anggota keluarganya dipanggil Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, Tuhan lawati mereka. Teguhkan hati mereka yang sedang sakit. Dan berikanlah pertolongan kesembuhan. Sehingga baik anggota jemaat yang sakit dan keluarga yang mendukung, sama-sama diberi kekuatan. Yang mengalami kedukaan Tuhan, penghiburan mula yang sanggup untuk membawa mereka tetap tabah. Bahkan dapat keluar dari kedukaan yang sedang mereka alami. Kami menyerahkan negara kami yang terus berjuang untuk menangani COVID-19 dengan cara memberikan vaksinasi dan berbagai peraturan supaya laju dari COVID-19 ini dapat terbendung. Tuhan tolonglah. Sehingga pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan tepat sesuai dengan sasaran. Sehingga sebanyak mungkin rakyat Indonesia itu sudah divaksin. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan di dalam relasi satu dengan yang lain. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar meneguhkan dan menguatkan mereka.
bahkan tetap mempunyai harapan bahwa ada jalan keluar dari relasi yang rusak, dari relasi yang sudah hancur. Engkaulah Allah yang memulihkannya. Jemaat yang ada dalam pergumulan finansial, baik juga pergumulan daripada orang tua yang berstatus single, Tuhan tolonglah, berikanlah rejeki, berikanlah kemampuan kepada jemaat Tuhan. Kami juga mau mendukung dalam doa pada pagi hari ini untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Tuhan, pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, biarlah Tuhan yang memberkati. Sehingga Alkitab yang dicetak dalam bahasa Indonesia dan bahasa suku itu juga boleh memungkinkan umat Tuhan memiliki kitab suci yang dapat menolong untuk mereka membaca dan belajar dari firman-Mu yang menumbuhkan iman mereka. Bapa, kami terus mendoakan agar pemulihan ekonomi bangsa kami dan juga hal-hal yang dikerjakan oleh pemerintah. Dalam hal ini Bapak Presiden dengan jajarannya, Tuhanlah yang menolong semuanya. Terima kasih Bapak. Dengarlah syafaat kami karena kami berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, dengan hati yang bersyukur, marilah kita membawa persembahan dengan memperlandaskan firman Tuhan dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Umat diundang untuk berdiri. Mari berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu
Kami mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kami diperkenankan mempersembahkan materi yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam persembahan ini Tuhan, kami mengingat bahwa Engkaulah sumber berkat yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau terus-menerus menopang dan menyertai kehidupan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan, Engkau berkati, dan Tuhan juga memberikan kebijaksanaan kepada setiap orang yang akan mengelola persembahan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan, di dalam hidup kami boleh mempersembahkan diri kami sebagai ibadah yang sejati untuk memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan menyelesaikan seluruh ibadah kita. Dan kita akan kembali dalam tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, umat yang dikasihi Tuhan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Marilah kita berkata-kata dengan hikmat untuk saling menjaga pikiran dan hati tiap anggota keluarga kita. Sehingga apa yang dinyatakan lidah kita dalam berkomunikasi menyatakan hal yang positif dan terus menyatakan kasih Kristus. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.